Mohon maaf, ada teknis sebentar ya barusan. Oke, baik. Di sini kita akan berkenalan dulu dengan pengantar kita, pengantar terkait dengan materi apa itu konseling teman sebaya atau peer counseling ya. Maka hanya akan berbicara apa sih sebenarnya gitu. Dan mungkin diawali dengan definisi apa sih yang menjadi target dan lain sebagainya. Kalau saya lihat ini pesertanya alhamdulillah ya cukup banyak, cukup lengkap, tetapi mungkin kita tidak bisa mengakomodir lebih banyak karena dalam apa ya, pelayanan ini atau dalam melaksanakan nanti program peer counseling ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terlatih, sehingga karena mereka yang terlatih maka kita tidak bisa mengakomodir terlalu banyak dulu mahasiswanya. Ini kurang lebih 25 orang ya. Alhamdulillah mungkin kita bisa nanti bisa lebih lebih mudah diserap apa yang akan dibahas selanjutnya. Baik, apa ya yang dimaksud dengan peer counseling gitu. Peer counseling ini mungkin seringkali ya kita dengar, seringkali kita pahami, seringkali kita baca, bahkan sesungguhnya mungkin teman-teman semua ini sering melakukan, tapi tidak menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah peer counseling atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai konseling teman sebaya. Nah, konseling itu sesungguhnya dilakukan oleh kalau konseling profesional atau konseling psikologi itu dilakukan oleh ahli ya, oleh seorang konselor terhadap konselinya atau terhadap kliennya gitu. Nah, jadi perannya peer ini apa? Perannya teman sebaya menjadi konselor ini apa? Di sini konseling yang dilakukan antara konselor ahli dengan konseli dengan menggunakan perantara teman sebaya gitu. Jadi perannya konseling sebaya ini adalah sebagai jembatan yang mengantarai antara konselor ahli atau konselor profesional dengan klien atau konselinya. Nah, di situ karena biasanya remaja ini seringkali lebih dekat dengan teman-temannya, seringkali lebih mudah bercerita banyak dengan teman-temannya. Maka ini sangat bermanfaat, akan sangat berguna. Ini menjadi bridge ya, menjadi jembatan antara konselor ahli dengan menyambungkan antara konselor ahli dengan kliennya gitu. Maka melalui peer, melalui konselor sebaya tadi. Nah, konselor sebaya bukan konselor profesional. Ingat bahwa ketika kalian pun nanti suatu saat sudah terlatih gitu ya, tetapi latihannya itu hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu sehingga tidak bisa dikatakan sebagai profesional gitu, atau sebagai ahli terapi atau sebagai ahli psikoterapi, ahli konselor psikologi enggak gitu. Tapi mereka adalah konselor sebaya yang bisa membantu yang dilakukan oleh para siswa atau di lingkungan kita mungkin oleh mahasiswa yang memberikan bantuan kepada siswa lain atau kepada mahasiswa lain di bawah bimbingan konselor ahli. Jadi kalau di kita misalnya nanti di kemahasiswaan Unisba ini di situ ada Teh Manik ya bisa dikatakan sebagai konselor ahli. Nah, kemudian para mahasiswa ini yang menjadi peer counselor ini dia tidak dikatakan sebagai profesional, tapi saya sampaikan tadi sebagai jembatan, sebagai orang yang berinisiatif atau orang yang punya keinginan untuk membantu atau memberikan bantuan, tetapi tetap harus di bawah bimbingan konselornya gitu. Karena banyak sekali nanti permasalahan-permasalahan yang mungkin oh itu bukan area saya gitu. Bisa jadi konselor sebaya ini membantu di area-area tertentu tapi banyak masalah atau banyak area lain yang memang seharusnya nanti menjadi punya keterampilan untuk merujuk atau merefer ya. Nah, konselor sebaya ini harus mendapatkan pelatihan keterampilan-keterampilan tertentu untuk bisa membantu atau mendampingi proses-proses dalam konseling nanti tidak langsung begitu mendengar oh konselor sebaya itu gini langsung aja terjun enggak, tapi harus melalui pelatihan-pelatihan yang nantinya akan mempertajam atau akan
melatih atau memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan area-area tertentu, baik di dalam karakteristik seorang konselor maupun di dalam micro skills-nya atau di dalam keahlian-keahlian tertentu. Karena yang menjadi keahlian utama nanti, yang harus dimiliki utama oleh konselor sebaya itu adalah keterampilan mendengarkan. Maka ini akan menjadi berbeda antara mendengarkan dengan mendengar. Nah, ini yang harus dipahami. Bagaimana sih mendengarkan? Bagaimana mendengar saja? Bagaimana mendengar aktif atau active listener atau good listener nantinya. Nah, ini yang akan dilatihkan terus-menerus sehingga melalui suatu proses ini, proses pelatihan ini, maka bisa mengasah para konselor sebaya ini akhirnya bisa membantu dan mendampingi proses belajar serta perkembangan diri dari rekan-rekan mereka. Nah, permasalahan yang biasanya dibantu oleh para konselor ini adalah sekitar terkait dengan proses belajar, terkait sekitar proses motivasi belajarnya, atau terkait dengan perkembangan-perkembangan tertentu. Misalnya ada terkait dengan perkembangan seseorang mahasiswa ini adalah di mana dia sudah di masa transisi ya, transisi antara remaja menuju dewasa. Nah, di situ tuh banyak permasalahan baik terkait dengan orientasi ke depannya mau seperti apa, terkait dengan pendidikannya, terkait dengan kadang-kadang mahasiswa ini berpikir saya tuh minat banget, saya tuh punya semangat banget untuk kuliah, tetapi saya masih minta biaya dari orang tua misalnya. Jadi di satu sisi dia ingin independen ya, mendapatkan income, di sisi lain dia masih ingin belajar gitu. Nah, itu kadang-kadang menjadi masalah juga. Nah, ini barangkali bisa dibantu oleh konselor sebaya bagaimana membantu menemukan solusi atau menemukan pemecahan masalah terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau menurut ahli Tyndall dan Gray bahwa konselor teman sebaya, konseling teman sebaya atau peer counselor ini adalah suatu ragam tingkah laku membantu secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional yang berusaha untuk membantu orang lain. Jadi mahasiswa yang menjadi peer counselor ini bukan profesional, tapi punya keinginan untuk membantu, terutama membantu memecahkan masalah, membantu pengembangan, gitu, membantu memotivasi teman-teman dalam belajar. Ini berusaha untuk membantu orang lain, terutama teman-teman di sekitarnya. Teman-teman di sekitar kita siapa? Semua mahasiswa Unisba itu adalah teman-teman di sekitar kita. Jadi semua tidak, oh saya mah ada mahasiswa Fakultas Syariah, jadi anak-anak Syariah aja yang saya bantu. Enggak, tapi semua mahasiswa di Unisba ini ketika mereka meminta bantuan atau berharap bantuan dari kita untuk menemukan jalan atau menemukan solusi pemecahan masalahnya, maka sebagai konselor teman sebaya ini kita punya kewajiban atau harus punya keinginan untuk membantu mereka. Gitu. Nah, konseling teman sebaya ini mencakup hubungan yang tujuannya adalah membantu yang baik bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau pemberian pertimbangan, nanti ada alternatif-alternatif seperti apa, atau bisa berbentuk tutorial dan aktivitas yang terkait dengan relasi interpersonal untuk membantu atau menolong gitu ya. Karena ini sifatnya adalah bagaimana kita menginginkan, kita memiliki perasaan, kita memunculkan rasa empati untuk berusaha membantu orang lain. Intinya itu ya. Tapi pastinya dengan teknik-teknik tersendiri. Nah, di sini bisa dilakukan untuk individual. Misalnya ada satu orang atau di sini Frida misalnya, di sini ada namanya Frida ya. Frida itu punya keinginan untuk membantu seseorang dan sudah memiliki keterampilan atau skills dalam peer counseling. Maka bisa prosesnya ini untuk membantu individu. Misalnya ada teman-teman yang punya permasalahan secara individu, ada juga bisa dikumpulkan atau dilakukan secara kelompok. Misalnya mengumpulkan 2 atau 3 orang atau 4 orang yang memiliki permasalahan yang sama misalnya. Oh, ternyata ada satu kelompok mahasiswa misalnya. Kita sudah mengidentifikasi ada 4 orang mahasiswa yang memiliki permasalahan yang sama, misalnya stuck dalam menyelesaikan skripsi gitu.
keempat-empat ini stuck dalam menyelesaikan skripsi, maka kita bisa bantu dengan teknik konseling teman sebaya secara berkelompok. Nanti bagaimana tekniknya itu akan terus kita pelajari, akan terus kita perdalam ya. Atau didalamkan bahwa peer counseling ini is the use problem solving skills and active listening to support people who are our peers. Jadi di sini adalah bagaimana kita menggunakan keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah dan juga mendengarkan secara aktif untuk membantu teman-teman yang mereka membutuhkan bantuan gitu. Ya, intinya ke situ. Di sini dua keahlian atau dua skills yang dimunculkan menggunakan keterampilan dalam pemecahan masalah dan keterampilan dalam mendengarkan. Mendengarkan tuh bukan mudah ya. Kadang-kadang kita tuh greget gitu, pengennya tuh cepet ngasih solusi itu, pengennya tuh cepet ngasih nasihat. Nah, di dalam peer counseling itu enggak seperti itu, bukan pemberian nasihat, tapi bagaimana kita proses mendengarkan sehingga dari kita proses mendengarkan itu kita bisa berespon, kita bisa memberikan refleksi-refleksi baik secara perasaan maupun refleksi terhadap hasil kognitifnya. Sehingga bahwa itu bermakna kita memahami apa yang disampaikan oleh teman kita, oleh klien kita gitu. Nah, konseling teman sebaya ini merupakan aktivitas membantu teman sebaya dengan menggunakan teknik dan keterampilan spesifik. Yang seperti disampaikan tadi di atas menurutkan. Keterampilan spesifiknya itu yang mana? Ada problem solving skills, keterampilan-keterampilan dalam membantu pemecahan masalah. Bukan kita yang memecahkan masalah, bukan. Bukan konselor yang memecahkan masalah, tapi konselor itu berperan membantu bagaimana klien kita, bagaimana teman-teman kita bisa berpikir menemukan pemecahan masalahnya gitu. Ya. Dan bukan langsung memberikan advice atau nasihat, "Ih, kamu mah masalahnya begini, harusnya begini dong," gitu. Enggak gitu juga gitu ya. Kalau itu mah advice gitu, pemberi nasihat. Nah, juga keterampilan-keterampilan spesifik. Nah, di dalam keterampilan spesifik yang lain adalah active listening. Active listening ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita latih. Karena di situ enggak mudah menjadi seorang yang active listening. Bagaimana kita mendengarkan sambil kognitif kita jalan gitu, memahami apa yang disampaikan sambil ini maksudnya arahnya kemana ya. Kadang-kadang orang yang sedang punya masalah itu bicaranya tuh kadang-kadang ke sana kemari, ngejelimet kayak benang kusut gitu. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan active listening, benang kusut itu kita bisa tarik satu persatu gitu. Itu di dalam proses active listening itu. Sampai nanti akhirnya ketika kita bisa mendengarkan ini, bagaimana kita bisa berespon? Dengan pertanyaan seperti apa? Dengan refleksi yang seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau salah-salah kata aja, salah kata bisa membuat dia menutup diri, nggak mau ngomong lagi gitu. Nah, artinya pemilihan kata yang seperti apa yang tepat untuk kita sampaikan pada individu-individu yang berbeda. Nah, itu tuh bisa dikemukakan nanti dengan proses pelatihan, dan yang pertama sekali akan dilatih adalah bagaimana aktif listening-nya ya. Nah, kemudian di sini adapun menjadi melakukan proses konseling sebaya atau peer counselor ini ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang konselor. Pertama, harus bisa menjaga kerahasiaan. Apalagi itu adalah permasalahan teman kita di sekitar kita gitu. Kalau misalnya ini teman kita ini nggak berani berbicara atau nggak berani pecah menyampaikan ceritanya kepada seorang pun gitu. Dia keep sendiri, misalnya dia repress sendiri, sampai pada akhirnya dia punya keinginan untuk bercerita dengan kita sebagai peer counselor-nya. Kebayang ya kalau kitanya bocor gitu. Cerita kemana-mana betapa frustrasinya orang itu gitu, betapa kesalnya, betapa marahnya, betapa kecewanya gitu. Dia sudah mempercayai kita untuk bisa menjadi konselornya, untuk bisa membantunya, bisa mendengarkannya, tapi malah rahasianya itu pecah gitu ke orang lain.
Kan itu menjadi sesuatu yang fatal. Maka sebagai seorang konselor sebaya, ini perlu bisa menyimpan kerahasiaannya, perlu konfidensial. Jadi ini harus dilatih. Jangan sampai ingin menjadi seorang konselor sebaya, tetapi kita masih belum bisa mengatur mulut kita, gitu. Kita masih belum bisa menjaga rahasia yang disampaikan oleh klien-klien kita, gitu. Maka ini sangat konfidensial. Bahkan tidak boleh kita sharing sama sekali dengan orang lain, kecuali tujuannya satu. Misalnya ada konselor sebaya, siapa ya di sini, nama-namanya nggak muncul nih. Misalnya saya contohkan Erlisa gini. Erlisa ini sudah menjadi konselor sebaya. Kemudian punya klien yang teman sebayanya itu terkait dengan permasalahan yang sama sekali Erlisa tuh, aduh bingung nih gimana ya cara saya meresponnya misalnya. Cara saya membantunya karena saya tuh nggak mengerti banget terkait permasalahan ini. Boleh nggak sih masalahnya kita share dengan orang lain? Boleh, dengan catatan siapa yang bisa kita share? Dengan konselor ahlinya. Dengan konselor ahlinya tadi. Karena pekerjaan konselor sebaya ini masih di bawah bimbingan konselor ahli. Misalnya, tadi Erlisa ini konselor ahlinya adalah Teh Manik ataupun saya misalnya. Oh, saya mau sharing nih, mau diskusi sama Bu Lilim terkait dengan permasalahan klien yang sedang saya hadapi. Boleh itu. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah dari ahlinya atau untuk sebagai suatu bahan untuk diskusi, tetapi dengan catatan tidak menyebutkan identitas kliennya gitu. Tapi kalau untuk bocor ke orang lain, apalagi ke musuh-musuhnya, misalnya yang dianggap berbahaya, wah itu sangat-sangat bertentangan dengan etika dalam proses konseling. Ya. Kemudian harapan, hak-hak, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan teman sebaya kita ini sebagai klien harus dihormati. Jadi kita harus berpikir, kita harus punya cara memandang permasalahan itu sesuai dengan cara pandang klien. Dia punya harapan gitu. Klien itu makanya dia mau bercerita dengan kita karena dia punya harapan untuk bisa membantu dia gitu. Dia punya hak-hak, dia punya hak untuk memilih, dia punya hak melanjutkan konselingnya dengan kita, dia punya hak menghentikan konselingnya dengan kita. Dia punya hak untuk menentukan langkahnya. Dan dia juga pasti punya value, punya nilai-nilai dalam pemecahan masalahnya, di dalam hidupnya. Dan punya keyakinan-keyakinan tersendiri. Maka itu perlu kita hormati. Artinya kita tidak bisa memaksakan hak kita tidak memaksakan harapan kita, tidak memaksakan value kita, tidak memaksakan keyakinan kita kepada klien kita. Gitu. Itu yang harus kita penuhi, prinsip kedua. Prinsip berikutnya, tidak ada penilaian, tidak ada judgement gitu. Oh, bagus, benar saya juga setuju dengan itu. Enggak seperti itu gitu. Atau ih, kamu mah kok gitu aja meni cemas pisan. Ih, kamu mah itu tuh jelek tahu. Itu tuh penilaian gitu. Nah, di dalam proses konseling itu tidak ada penilaian. Walaupun misalnya kita nantinya akan memberikan persetujuan, bisa diberikan persetujuan dengan cara kalimat yang memang membuat dia menjadi regreg lah istilahnya menjadi nyaman ketika oh iya ternyata saya tuh didengar ya sama konselor saya gitu. Kemudian bukan pemberian nasihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam proses konseling sebaya itu bukan pemberian nasihat, tapi proses di mana ada relasi, ada interaksi yang sejajar dan bisa berjalan kedua-duanya sama-sama maju gitu. Ya, bukan pemberian nasihat. Kalau nasihat mah biasanya hanya satu arah aja, dari A ke B, dari orang tua ke anak gitu. Tapi kalau di dalam konseling itu ada kontribusi, ada dua-duanya, ada saling berinteraksi ya. Nah, tetapi bisa juga diperlukan kita menyampaikan informasi-informasi pada situasi yang tepat. Misalnya ketika dia tuh klien kita itu stuck, aduh saya tuh nggak tahu gimana ya caranya untuk
saya tuh udah tahu, saya tuh ini harus berubah, saya tuh kalau begini-begini aja saya tuh nggak akan maju, skripsi saya nggak akan jalan gitu. Tapi nggak tahu nih gimana caranya sampai dia tuh stuck, nggak bisa menemukan jalan, maka kita bisa memberikan informasi. Misalnya informasinya, contoh-contoh ada orang-orang yang orang lain menemukan masalah yang sama, kemudian penyelesaian skripsinya seperti apa. Atau kita menyampaikan informasi secara teoritis yang saya baca bla 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 gitu. Itu penyampaian informasi boleh, tapi bukan bentuk nasihat ya. Kemudian klien memiliki kebebasan dalam memilih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dia menentukan saya mau apa ya, mau saya tuh udah nggak nyaman dengan konselor ini, boleh nggak saya berhenti sampai di sini saja misalnya. Boleh, klien bisa menentukan pilihannya, tetapi nanti kita perlu telusuri kenapa dia menentukan pilihan seperti itu. Kemudian dan klien juga bisa bebas memilih. Misalnya nanti ada klien datang misalnya ke kemahasiswaan atau ke Teh Manik misalnya. Kemudian dia, saya mau konselingnya sama teman-teman yang dari syariah biar ada agamanya, atau saya mau konselingnya sama teman-teman yang dari psikologi biar lebih dalam pendalaman pemahaman terkait dengan psikologinya. Itu boleh, hak klien ya untuk memilih. Kemudian dasar equality, kesetaraan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi di antara konselor dan konseli ya. Sama, setara gitu. Sama-sama kedudukannya, yang satu akan membantu, yang satu akan dibantu gitu. Tapi setara ya, bukan yang dibantu itu menjadi di bawah, yang membantu itu menjadi di atas, enggak. Ada kesetaraan. Sehingga punya hak dan kewajiban yang sama. Kemudian memberikan rujukan kepada konselor ahli. Ini perlu keterampilan untuk merujuk, keterampilan reference. Kapan kita harus merujuk kepada konselor ahlinya? Ketika kita punya klien, ketika kita punya teman yang perlu kita bantu, kita harus punya keterampilan kapan saya akan merujuk klien ini kepada konselor ahli. Itu nanti akan dilatih ya. Kapan, bagaimana kita menentukan bahwa ini perlu rujukan. Siapa yang perlu menjadi rujukannya. Dan seorang konselor sebaya itu perlu punya link, perlu punya pengetahuan terkait dengan rujukan-rujukan tersebut. Apakah perlu dirujuk ke psikolog, perlu dirujuk ke konselor psikologi, apakah perlu dirujuk ke ahli agama, atau ini mah perlu dirujuk ke ahli ekonomi, atau ini perlu dirujuk ke dokter misalnya. Jadi itu punya keahlian dari psikolog, dari konselor sebaya. Dan kemudian adanya tujuan. Kita di awal-awal itu harus menyepakati tujuan ya, ketika apa sih tujuan konselor datang ke kita, konseli atau klien datang ke kita. Kemudian apa sih tujuan konselor juga membantu klien tersebut. Jadi harus punya tujuan. Adanya proses dan teknik yang jelas yang dipahami klien dalam proses konseling sebaya ini. Jadi nggak kemana aja ikut aliran air, kemana aja anginnya mengalir gitu, enggak. Tapi ada proses dan ada teknik yang jelas yang harus dipahami oleh klien gitu. Misalnya di awal tuh ada kontrak, ada perjanjian. Oh, kita akan bertemu berapa kali. Yang akan kita lakukan tuh apa saja. Itu harus ada strategi atau teknik yang jelas yang disampaikan kepada klien kita. Nah, ini barangkali bagian-bagian yang materi yang terakhir di pengantar ini. Kenapa sih gitu? Kenapa sih perlu adanya konseling sebaya? Bahkan ini bukan hanya di kampus-kampus atau di perguruan tinggi saja, di sekolah-sekolah pun memang diperlukan gitu. Bahkan di tempat-tempat, mungkin di komunitas-komunitas juga perlu ya. Kenapa sih harus ada? Kenapa perlu konseling sebaya? Pertama, alasannya ada hanya sebagian kecil siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan dan bersedia berkonsultasi langsung dengan ahli, dengan konselor. Buktinya aja kita lihat sekarang di Unisba. Dari 10.000 mahasiswa Unisba yang ada, kurang lebih kan 10.000 ya, yang siap, atau yang bersedia untuk konsultasi ke konselor ahli itu hanya bisa dihitung jari gitu. Yang langsung datang ke unit konseling di Unisba ini, baik di kemahasiswaan ataupun yang sudah dirujuk ke ULPT, unit pelayanan psikologis,
di Fakultas Psikologi itu kayaknya masih di bawah 15%-nya dari seluruh mahasiswa Unisba gitu. Jadi memang masih sedikit yang memanfaatkan layanan yang ada dari para ahli gitu. Dan juga selain itu adanya keterbatasan ahlinya gitu, sehingga barangkali ini perlu adanya bridge, perlu adanya jembatan tadi, perlu ada yang menghubungkan tadi. Kemudian keterampilan dasar konseling sebaya ini dapat dimiliki oleh setiap siswa yang kompeten. Siapapun ya punya hak untuk bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan ini. Tetapi dengan catatan mereka harus kompeten juga gitu. Tidak orang yang mudah sekali mudah sekali tersentuh emosinya gitu, sehingga begitu mendengar orang mengeluh itu langsung dia nangis gitu. Itu barangkali tidak bisa juga. Tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu, walaupun keterampilan ini bisa diperoleh oleh setiap mahasiswa, setiap siswa, tetapi juga ada kompetensi tertentu yang harus dimiliki, sehingga ini bisa lebih banyak orang yang bisa memahami, bukan hanya mahasiswa psikologi saja gitu. Nah, mahasiswa yang lain pun bisa mendapatkan keterampilan ini dengan catatan tadi kita harus selektif, kita harus menyaring dulu ada karakteristik-karakteristik yang harus dipenuhi gitu. Ada karakteristik-karakteristik yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi muncul, dia mampu menjaga kerahasiaan, dia mampu mendengarkan gitu. Bukan hanya sekedar mendengar, itu persyaratan itu yang perlu muncul, dan nanti akan muncul lagi persyaratannya apalagi gitu ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan konseling sebaya ini dapat dilakukan sebagai upaya preventif. Jadi tidak perlu menunggu masalah menjadi berat, tidak perlu menunggu orang ini punya masalah yang serius, maka dengan adanya konseling teman sebaya ini, maka itu bisa dilakukan sebagai usaha mencegah. Tadi, sebelum orang ini berlarut-larut, bersemester-semester tidak bisa menyelesaikan skripsi, maka ketika masuk ke semester kedua kok belum apa-apa, terus skripsinya, dia bisa melakukan konseling, upaya untuk supaya tidak lebih lama lagi nih menyelesaikan skripsinya, barangkali ada hambatannya di mana kita temukan gitu. Atau orang ini selalu misalnya ketika datang ke kampus itu menyendiri, tidak pernah bersosialisasi, dan sepertinya tidak punya teman gitu. Apa sih yang terjadi pada dia? Nah, sebelum terlanjur misalnya sebelum dia sampai ke semester berikutnya sehingga keteteran dan lain sebagainya, dia bisa melakukan upaya preventif. Atau misalnya apalagi kedudukan Unisba ini di tengah kota ya, di tengah-tengah yang sangat strategis, banyak permasalahan yang mungkin muncul ketika orang-orang yang dari daerah datang gitu, cultural shock dan lain sebagainya, terutama untuk mahasiswa baru. Nah, dengan adanya konseling teman sebaya ini mungkin bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana situasi kampus dan lain sebagainya, itu adalah sebagai upaya preventif. Kemudian berikutnya siswa perlu memiliki kompetensi, ya. Ketika dia punya ada program konseling sebaya, maka semakin banyak siswa atau semakin banyak mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk melakukan ini, maka semakin menyebar gitu ya, semakin mudah atau semakin dekat untuk mengatasi permasalahan, sehingga menjadi kuat nih, sehingga tidak muncul lagi, tidak banyak lagi permasalahan yang masuk sampai ke kasus-kasus berat gitu, karena di lingkungan mahasiswa sendiri sudah menjadi kuat. Selain sebagai seorang konselor, mereka akan terlatih, mereka akan dilatih, mereka akan diberikan keterampilan-keterampilan sehingga dirinya menjadi kuat untuk bisa membantu, untuk bisa menghadapi berbagai permasalahan. Nah, kemudian sebagai mahasiswa juga perlu cerdas gitu ya, perlu kecerdasan. Tetapi bisa jadi bukan hanya cerdas akademik gitu. Harus ada skill-skill yang lain yang dikuasai, harus ada soft skill yang dikuasai misalnya. Kan banyak ya sekarang aktivitas-aktivitas yang mengasah soft skill mahasiswa. Nah, konseling sebaya ini adalah salah satu upaya untuk
memunculkan atau meningkatkan kecerdasan mahasiswa bukan hanya di bidang akademik tetapi juga di dalam soft skill-nya atau di dalam keterampilan tertentu, di dalam keterampilan membantu sehingga dia bisa peka, dia bisa memahami suasana, memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Juga bisa melatih empati. Sekarang teh agak sulit gitu ya menemukan mahasiswa-mahasiswa yang punya empati gitu. Agak sulit gitu untuk menemukan mahasiswa yang empati. Nah, ketika dilatih menjadi konselor sebaya, maka itu akan dilatih empatinya. Bagaimana menumbuhkan empati sehingga ketika lebih banyak yang dilatih menjadi konselor sebaya, menjadi lebih banyak lagi orang yang bisa empati gitu. Dan dengan adanya latihan konselor sebaya juga dilatih untuk mengambil peran sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Peran dirinya sebagai apa, tanggung jawabnya apa gitu. Juga meningkatkan harga dirinya. Oh, saya sekarang punya skills, punya kemampuan untuk membantu orang. Rasanya saya menjadi lebih berharga lagi buat orang lain gitu. Kan orang yang paling bermanfaat itu menurut Nabi itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Sehingga ketika kita bisa terlatih atau bisa dilatih untuk menjadi seorang konselor sebaya, bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bahkan bisa membantu mereka yang dalam kesulitan. Sehingga ketika seperti itu, harga diri kita juga bisa menjadi alhamdulillah ya meningkat gitu. Kemudian hidup kita ini menjadi bermakna, menjadi bisa dipahami oleh orang lain, dan kita juga bisa memahami orang lain. Nah, juga adanya kemandirian gitu. Di dalam konseling sebaya ini harus adanya kemandirian, tetapi bukan berarti harus nyelongceng gitu independen sampai dia memutuskan sendiri segala-galanya, enggak. Ada mandiri, dia mampu melakukan sendiri, tetapi ada batas-batas di mana ketika oh ini mah sudah bukan lahan saya, maka saya harus bisa merujuk gitu. Tapi, oh ini mah mahasiswa-mahasiswa yang memang kita perlu bantu karena dia misalnya masih terkait dengan oh dia mengalami kebingungan untuk menyelesaikan masalah ketika dihadapkan pada jadwal perkuliahan yang sangat padat, kemudian dia masih harus perlu beradaptasi. Nah, mungkin bisa kita bantu secara mandiri dari konselor sebaya. Kemudian, tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi, memperbaiki prestasi dan harga diri ya, dan peningkatan kemampuan self help. Seringkali ada yang berniat saya mau melatih diri saya menjadi seorang konselor sebaya. Tapi pada dasarnya ada juga yang berniat saya minimalnya bisa membantu diri saya sendiri, menemukan diri saya sendiri. Itu tuh bonus gitu ya. Karena dengan dilatih menjadi konselor sebaya, maka kepekaan, empati, dan lain sebagainya itu akan dilatih, itu secara tidak langsung membantu diri kita sendiri gitu, memperbaiki diri kita sendiri. Masa sih kita akan membantu orang lain sementara diri kita juga harus dibantu gitu kan? Kalau diri kita tidak perlu dibantu, artinya harus sudah lebih baik. Maka kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik sebagai self-help tadi dari proses latihan dalam konseling sebaya ini. Dan yang terakhir, yang kesembilannya adalah alasan ekonomis. Alasan ekonomis itu apa sih yang disebut alasan ekonomis? Ketika seseorang klien harus datang kepada konselor ahli langsung, bayarannya mahal gitu. Bayarannya mahal, dihitung per jam gitu. Dan kalau semua datang ke pihak kemahasiswaan untuk dirujuk dari kemahasiswaan ke ahli, ke psikolog, ke konselor, berapa banyak kemahasiswaan harus mengeluarkan uang? Atau individu sendiri itu berapa banyak harus mengeluarkan uang untuk biayanya. Tetapi ketika melalui teman sebaya, kan itu akan lebih efektif, akan lebih efisien, akan lebih hemat juga dari waktu, dari biaya gitu. Karena bisa jadi teman-teman sebaya ini upayanya dari awal, misalnya upaya pencegahan, tidak perlu masalah ini menjadi lebih berat. Kalaupun perlu di-refer ke konselor, mungkin nanti hanya di dalam proses intervensinya gitu, tidak dari awal. Sehingga ini bisa jadi ekonomis itu dalam artian baik pengeluaran materi maupun pengeluaran dari segi waktu gitu. Sekarang kalau kita bayangkan 10.000 mahasiswa Unisba dengan ketersediaan konselor yang ada di Unisba itu sangat-sangat tidak memungkinkan kalau seluruh mahasiswa harus semuanya ditangani oleh
konselor atau psikolog gitu, melainkan tadi, masih ada permasalahan-permasalahan yang bisa dibantu oleh teman sebaya, sehingga permasalahan-permasalahan tertentu saja yang bisa kita refer ke profesionalnya gitu. Itu barangkali ya. Sehingga ini tuh menjadi alasan kenapa diperlukan konseling sebaya di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Nah, baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu karena kita sifatnya diskusi ya. Sebelum kita lanjut kepada bagaimana sih ketika memahami terkait dengan proses perkembangan teman-teman ini. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Ya, silakan. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung chat atau gimana ya, Teh Pak? Boleh di kolom chat atau bisa juga raise hand. Oke. Baik, sambil menunggu yang bertanya. Oh, ada yang raise hand, silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, bisa on cam, Maisha? Ibu maaf nggak bisa on cam, soalnya ini lagi double device. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Meisha. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara konselor dengan klien. Nah, jika misalnya kesepakatan antara konselor dengan kliennya ini, misalkan dalam sebulan ini ada 3 kali pertemuan, tapi tiba-tiba saat klien mendapat masalah, dia ingin melakukan konseling itu lebih sering, misalnya sebulannya 6 kali. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai konselor? Apakah kita harus menyetujui atau kita harus menolak atau kita harus berkonsultasi dulu dengan konselor asli? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Baik, ketika ada perubahan seperti itu misalnya ya, kita harus melihat dari sisi permasalahannya juga. Gitu, melihat dari sisi permasalahan juga seberapa penting kita melayani kebutuhan klien untuk intensitas pelayanannya gitu. Nah, ketika misalnya permasalahannya yang agak sedikit emergensi, yang tiba-tiba harus aduh saya tuh nggak kuat, saya pengen ngobrol sama Teteh sekarang juga, ini istilahnya dalam kondisi krisis gitu ya, yang kalau kita biarkan akan menjadi lebih buruk lagi konsekuensinya, maka mungkin kita bisa melayani dalam kondisi seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia hanya sekedar ketergantungan nih, menjadi berubah itu karena ketergantungan, aduh kok kayaknya menunggu seminggu tuh lama banget ya, padahal saya udah pengen banget ketemu sama konselornya gitu. Nah itu barangkali kita perlu perlu cek and recheck dulu. Kenapa alasannya dia tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya di sesi pertama itu kita menjanjikan mungkin untuk berikutnya ketika setelah kamu mengerjakan PR-nya, kita bisa cek and recheck, kita bisa ketemu lagi nanti di tanggal 25 ya misalnya gitu. Tapi ternyata sebelum 25 dia sudah pengen ketemu banget gitu. Nah, itu. Nah, ketika dia sudah mau ada kebutuhan untuk bertemu dengan kita perlu lihat dulu reason-nya apa dan availability-nya. Apakah kita tersedia nggak waktu kita? Jangan sampai kita juga mengorbankan kepentingan utama kita gitu. Oh, saatnya mau ketemu Teh besok jam 2. Padahal jam 2 itu konselernya ada kelas misalnya. Kita nggak bisa mengakomodir gitu. Jadi harus disepakati lagi. Oh iya, boleh misalnya kira-kira apa ya yang akan disampaikan misalnya, ya Teh, aduh saya udah nggak sanggup lagi nih, berat banget saya sampai malam tadi nggak bisa tidur. Oh boleh, tapi tidak bisa jam 2 ya, bisa nggak? Kemungkinan saya available atau saya bersedia, saya punya waktu di jam 5, bagaimana gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu kan tetap ada kesepakatan.
Kalau ternyata saya jam 2 nggak bisa karena saya ada kuliah. Bagaimana kalau jam 5? Oh iya teh, pokoknya saya yang penting besok saya harus ketemu. Oke. Tapi kalau ternyata nggak bisa teh, aduh saya udah nggak tahan nih pengen nih. Artinya kita perlu catat dulu apa yang membuat dia nggak tahan. Mungkin bisa diakomodir, apakah memang benar-benar ini udah sangat-sangat urgent, sangat-sangat akan berdampak konsekuensi buruk, misalnya, aduh kalau saya telat, saya kayaknya jangan nyesal ya teh ya, besok saya udah nggak ada di dunia lagi, misalnya gitu. Udah sampai ke tahap sampai ingin bunuh diri, maka itu harus segera kita layani. Gitu. Itu dalam kondisi krisis gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita bisa berubah dari kesepakatan waktu misalnya di awal ketika memang situasinya membutuhkan dan ada saatnya di mana kita oh ini sebenarnya baru 3 kali ketemu nih tapi udah selesai masalahnya sudah seperti yang ditarget di awal, ya udah nggak apa-apa, terminasi aja. Atau ternyata harusnya nih bisa ketemu ini di planning dari awal bisa ketemu 5 kali, tapi ini sudah 3 kali masih belum sampai kepada mengidentifikasi masalah, masih belum dapat nih masalahnya apa, kayaknya ini nggak cocok dengan saya, maka di situ kita bisa berkomunikasi dengan klien kita untuk menyampaikan dia bersedia nggak kalau kita rujuk gitu. Jadi artinya kita berhenti di situ. Jadi ada hal-hal yang memang bisa terjadi di tengah jalan itu berbeda dengan apa yang direncanakan di awal. Tapi tetap perjalanannya harus kita sepakati juga. Begitu, Mesya? Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, kita lanjut ya. Ini waktunya sudah hampir habis dan saya juga ada aktivitas lain terkait dengan perkembangan ini bagian yang barangkali penting juga dipahami oleh konselor sebaya karena rata-rata kita memanfaatkan konselor sebaya ini pada usia remaja. Mahasiswa remaja, iya masih di tahapan remaja yang barangkali apalagi mahasiswa itu ada dalam transisi dari masa kanak-kanak ke remaja dan dari remaja ke dewasa awal. Jadi transisi bukan dari kanak-kanak ya, ada transisi dari masa remaja ke dewasa awal gitu. Jadi perlu kita tahu bagaimana sih menghadapi mereka barangkali sedikit banyak dengan pemahaman terkait perkembangan ini bisa membantu kita dalam proses konselingnya. Ini masa remaja ini peralihan, kemudian diawali dengan kematangan seksual. Nah ini yang barangkali nanti akan banyak menjadi masalah. Terutama saat ini ya banyak pelecehan seksual dan lain sebagainya. Karena memang masa remaja ini secara organ-organ seksual itu sudah matang gitu secara biologis gitu. Tetapi aspek yang lainnya belum matang, seperti aspek emosi, aspek kognitif, sehingga masih perlu sangat-sangat perlu dibantu oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh teman, oleh orang-orang yang bisa mendampingi mereka gitu. Maka ini seringkali menimbulkan masalah karena di satu sisi mereka ini sudah merasa cukup dewasa, sudah merasa cukup matang, tapi pada dasarnya di dalam mengambil keputusan pun masih perlu kita bantu gitu. Maka seringkali bentrokan-bentrokan atau terjadi konflik-konflik ini yang membuat bagaimana kita sangat-sangat perlu berhati-hati ketika membantu remaja karena mereka di dalam tahapan transisi. Banyak sekali permasalahan terkait dengan kelainan seksual, terkait dengan orientasi seksual yang salah, terkait dengan pelecehan seksual karena secara organ-organ seksual di usia remaja ini sudah cukup matang. Tapi di sisi lain cara berpikirnya masih belum matang sehingga kadang-kadang penyalurannya salah. Itu yang menjadi hal-hal yang perlu kita ketahui barangkali sebagai konselor sebaya. Nah, kematangan seksual ini perubahan bentuk tubuh dan lain sebagainya itu iya sudah cukup matang gitu. Maka perlu penyesuaian diri yang perlu penyesuaian diri dan banyak hal yang perlu dipersiapkan ketika remaja ini. Nah, kadang-kadang remaja ini banyak yang misinformasi atau salah informasi terkait dengan penyesuaian kematangan seksual ini sehingga mereka itu salah belajarnya atau salah proses pembelajarannya atau kadang-kadang datang dari keluarga yang memang sangat tabu berbicara terkait dengan seksual. Maka banyak yang menjadi salah orientasi seksualnya ya.
kemudian berpengaruh, dan usia-usia ini atau usia penyesuaian ini, tahap-tahap persiapan ini berpengaruh pada kehidupan kejiwaan, juga bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Bagaimana pengalaman di proses ini sehingga nantinya di kemudian hari dampaknya bisa positif dan bisa negatif. Nah, di sini ada pada masa-masa remaja ini ada masa-masa di mana perlunya kebebasan, tapi masih perlu juga ketergantungan gitu, maka menjadi konflik ya. Dia perlu bebas mengatur dirinya gitu, perlu bebas menentukan kehidupannya gitu. Tapi di satu sisi dia belum bisa secara otomatis mandiri gitu, masih perlu ketergantungan, perlu keterlibatan dengan teman sebaya, perlu interaksi sosial. Maka ini yang menjadi kadang-kadang menjadi sumber-sumber konflik mereka. Takut tidak diakui, takut tidak dihargai oleh teman sebaya, oleh teman kelompoknya. Maka di sini ketika diakomodir permasalahan mereka oleh konselor sebaya, ini akan menjadi lebih mudah gitu, lebih aksesibel ya, karena mereka masih tergantung nih dengan teman sebaya gitu. Kemudian masa remaja ini adalah masa pembentukan identitas diri, di mana dia selalu sudah sedang berusaha memperjuangkan dirinya mandiri, tidak lagi ketergantungan pada orang tua, tetapi sebetulnya belum bisa mandiri. Dan dalam saat inilah mereka mencari figur gitu, mencari figur yang bisa mencintai, yang bisa dicintai gitu. Nah, ini seringkali menjadi masalah buat mereka. Nah, nanti di dalam prosesnya kita bisa melihat dari aspek-aspek ini. Ada aspek psikologisnya, ada aspek sosialnya gitu. Kita melihat dari konsep-konsep itu. Nah, maka di dalam proses perkembangan remaja ini seringkali muncul pertanyaan penting yang mendasar buat mereka nih, siapa aku? Karena mereka sedang mencari identitas diri, siapa aku? Maka di situ sebagai seorang konselor perlu memahami aku remaja ini bagaimana gitu. Kemudian krisis identitas akibat kematangan seksual dan tuntutan psikososial. Maka di situ dalam pencarian identitas diri itu seringkali muncul pertanyaan, apa ya peran saya? Apa peran saya? Siapa diri saya? Bagaimana keyakinan dan ideologi saya? Ini masih mencari-cari, sehingga bagaimana kita memahami itu sebagai konselor sebaya, sehingga kita itu nanti bisa berpikir, bisa memahami bagaimana cara berpikir remaja, dan kita juga bisa memandang permasalahan, bagaimana memahami bagaimana remaja itu memandang permasalahannya gitu. Karena itu yang paling penting. Kita memandang masalah klien itu dari kacamata bagaimana klien itu memandang masalahnya. Nah, karena klien kita ini berada di rentang remaja menuju dewasa awal, nah bagaimana orang-orang yang berada di rentang remaja dan dewasa awal ini memandang permasalahannya. Jadi bukan dari kacamata kita. Dengan memahami konsep ini, maka kita bisa sedikit banyak memahami masalah itu dari kacamata klien kita. Nah, barangkali itu ya terkait dengan remaja yang di sini ada pencarian identitas diri dengan individual identity, bagaimana mereka ingin diakui statusnya dalam kelompok, dan bagaimana dia juga akan menunjukkan keakuannya. Remaja itu konflik ya, di satu sisi dia ingin menunjukkan keakuannya, di sisi lain dia juga ingin diakui oleh kelompoknya. Maka di situ seringkali terjadi konflik. Ada kelompok-kelompok tertentu ya, ada geng-geng tertentu. Nah, itu yang perlu kita pahami juga. Nah, mungkin itu ya materi singkat terkait dengan pengantar hari ini. Apa itu konseling sebaya, apa itu, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana melakukannya, nanti kita akan masuk ke situ. Dan apa bekal apa, pemahaman apa yang perlu kita miliki sehingga kita nanti bisa berperan di dalam membantu menyelesaikan atau menemukan jalan untuk penyelesaian permasalahan teman-teman kita gitu. Jadi tadi ada konsep-konsep yang juga kita perlu pahami. Mungkin Unisba ini juga karena kita dasarnya agama ya, perlu banyak memahami terkait dengan agama, sehingga ketika dihadapkan pada permasalahan yang isu-isunya yang sedikit mengarah kepada agama, ataupun isu-isunya yang memang memerlukan pemecahan berdasarkan konsep agama, terutama dari pemahaman Quran dan hadis, itu menjadi basic juga, menjadi dasar kita juga untuk bisa membantu teman-teman kita menemukan solusi dalam menghadapi masalahnya.
Mungkin itu yang bisa saya share dengan teman-teman semua ini di pertemuan pertama ini. Nggak boleh panjang-panjang dulu ya, nanti pusing gitu. Mangga kalau misalnya ada hal yang akan didiskusikan mungkin 10 menit ya, Teh Siva. Mangga ya. Ya, enggak, untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, atau misalnya tadi ada materi yang apa ya, ada yang ingin lebih gitu didapat, kurang nih Bu, kurang masuk maksudnya apa ya gitu, nah boleh ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan materi pertama kita pada hari ini. Boleh raise hand, atau misalnya yang tidak bisa on cam dan off cam bisa di kolom chat. Nah, ini ada nih dari Cindy. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on cam dan on mic karena sedang mengikuti pesantren. Izin bertanya, sebelum konseling cerita atau konsul pastinya kita telah dipercaya oleh konseling. Nah, apakah nanti ada pelatihan atau trik atau sesuatu yang membuat kami sebagai peer dapat dipercaya oleh teman-teman mahasiswa? Terima kasih sebelumnya. Ya, mangga boleh. Iya, baik. Waalaikumsalam ya. Ya, pasti itu harus ada ya. Nanti kan ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan proses konseling, kemudian ada karakteristik gitu. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebaya gitu. Nah, di dalam memahami karakteristik inilah yang nantinya harus Anda pahami betul dan harus ada pada diri kita semua sebagai konselor, sehingga nanti kita bisa menarik untuk mereka, bisa dipercaya, bisa menjadi rujukan untuk mereka gitu. Kalau kita tidak memiliki karakter-karakter ini, maka tidak akan dipercaya, maka tidak akan menjadi rujukan, maka tidak akan ada mahasiswa atau teman-teman kita yang tertarik untuk melakukan konseling dengan kita. Bahkan jangankan untuk konseling, untuk ngobrol, untuk curhat aja nggak mungkin gitu, ketika tidak memiliki karakteristik yang akan disampaikan nanti ya. Ada 8 kalau tidak salah, 8 karakteristik yang harus dimiliki, yang harus dipunyai oleh seorang konselor sehingga nanti bisa memunculkan percaya diri, kepercayaan memunculkan kepercayaan dari konseli, kemudian membuat orang-orang itu menjadi trust untuk berbicara kepada kita. Selain karakter itu pun dalam teknik menyampaikan, dalam teknik melakukan pun, nah proses attending atau proses nanti mendengarkan itu akan melahirkan atau akan memunculkan kepercayaan dari seorang klien. Kalau klien merasa didengarkan, merasa diperhatikan, maka dia menjadi, oh iya ya saya didengarkan, maka dia semakin yakin untuk bisa berbicara kepada kita. Konfidensial, kitanya bisa menjaga rahasia, maka semakin dipercaya untuk menjadi konselornya. Tapi ketika kitanya ember, kemudian kitanya tidak bisa mendengarkan dengan baik, atau bahkan tidak memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang nanti akan kita pelajari yang 8 itu, atau salah satunya tidak ada empati, nggak mungkin kita bisa menjadi seorang konselor yang bisa dipercaya oleh klien kita. Gitu? Siapa? Teh Alia ya. Nanti ya kita akan masuk ke materi itu terkait dengan karakteristik. Masih ada satu lagi barangkali? Mangga? Tidak ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, Teh Siva mungkin saya tutup aja ya. Untuk pertemuan ini sebagai pembuka ya, mudah-mudahan walaupun hanya sebentar, 1 jam ini bisa mencerahkan kenapa ya saya ingin gabung di sini gitu. Nanti bisakah saya gabung terus, atau saya akan mampukah jika saya bisa terus bergabung di sini, atau ternyata oh
masih ada nih teman saya yang nanti lebih capable untuk di sini. Nanti kita mungkin kalian semua juga setelah punya pengalaman-pengalaman di sini bisa info-info dengan yang lain bagaimana punya pengalaman di dalam kelas peer counselor ini. Dan ini baru pembukaan ya, baru dibuka pintu gerbangnya. Sementara tekniknya, kemudian skills-nya atau micro skills atau keahlian-keahlian yang harus dimiliki, karakteristiknya itu belum tersampaikan hari ini secara luas, sehingga masih banyak materi yang perlu dipahami sebelum nanti kita akan melakukan pelatihan praktek secara langsung. Baik, mungkin itu untuk hari ini. Saya cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti setelah keluar dari sini, ternyata saya banyak pertanyaan ya, gitu. Silahkan dicatat pertanyaannya untuk kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Bu Lili. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Bu Lili. Amin. Oke, sampai ketemu Selasa mungkin ya Bu ya? Selasa ya, sebentar. Selasa teh. Oh ya, insya Allah ya, insya Allah. Ya, saya live dulu ya, Teh Manik, Teh Siva. Sampai Ibu. Ya, boleh Ibu. Atur nuhun. Amin. Ya, bagi teman-teman semua, itu dia materi kita pada hari ini, materi pertama. Untuk yang belum mengisi absensi, silahkan untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Untuk videonya seperti biasa nanti akan diupload ke YouTube dan linknya akan di-share di grup. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Teh.